wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, salam bahagia selalu dimanapun Anda berada. Hai, perkenalkan nama saya Roma Ulina, mahasiswa pasca sarjana Tiami. Di sini kita akan membahas tentang penerimaan negara di masa pandemi COVID-19. Penerimaan di negara di masa pandemi COVID. Adapun pembahasan kita antara lain: 1. Penerimaan negara dan pendapatan negara. 2. Sumber penerimaan negara. Jenis-jenis penerimaan negara. Solusi dan usaha ataupun langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menghadapi pandemi. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih suatu negara tersebut. Jadi setiap penerimaan belum tentu jadi pendapatan negara. Sumber-sumber penerimaan negara. 1. Yaitu sumber dalam negeri yang meliputi pajak, retribusi, keuntungan BUMN dan BUMD, pencetakan uang, hibah ataupun hadiah, penyelenggaraan hadiah, sumbangan, dan penerimaan dari luar negeri, yaitu berupa pinjaman proyek ataupun pinjaman program atau yang disebut juga hutang luar negeri. Jenis penerimaan negara yang berdasarkan institusi yang menanganinya ada 3, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten kota. Dan di sini kita akan membahas juga tentang langkah-langkah ataupun solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 dalam kaitannya yaitu penerimaan negara. Pemerintah kita telah melakukan berbagai macam kebijakan, mengeluarkan berbagai macam kebijakan, yang salah satunya antara lain adalah Kementerian Keuangan mengeluarkan PMK nomor 23 tahun 2020 dan PMK nomor 28 tahun 2020, yaitu mengenai insentif fiskal dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, dan penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020. Perpu nomor 1 tahun 2020 yaitu mengatur tentang penurunan tarif pajak penghasilan pada tahun 2020. Dan pemerintah juga mengeluarkan PMK nomor 30 tahun 2020 tentang pemberian relaksasi penundaan pembayaran bea cukai akibat tersendatnya di lapangan. Pemerintah juga memprioritaskan penanganan dampak COVID dalam bidang kesehatan, bantuan sosial, dan dukungan terhadap UMKM. Pemerintah juga menganggarkan untuk bidang kesehatan itu sebesar 87,55 triliun. Pemerintah dalam hal melakukan pemulihan ekonomi juga mengeluarkan dana sebesar 607,65 triliun dan bantuan sosial sebesar 110 triliun. Dalam hal ini pemerintah juga melakukan relaksasi aturan impor untuk alat ataupun bahan baku kesehatan. Untuk menjaga keberlangsungan fiskal dalam pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dan Bank Indonesia bersinergi melalui mekanisme burden sharing dengan pembiayaan tambahan sebesar 903,46 triliun. Dan menurut pakar ekonomi dunia, resesi sudah terjadilah dalam 2 kuartal berturut-turut ekonomi negatif, dan diperkirakan pandemi COVID ini masih berlangsung pada tahun 2021. Dampak COVID-19 ini sudah melantahkan perekonomian dunia, sampai negara-negara adidaya pun mengalami resesinya. Antara lain dapat kita lihat seperti negara Korea Selatan, Singapura, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Perancis, dan Italia. Dan tak luput juga negara kita Indonesia sudah mengalami resesi ekonomi. Dan dari data update BPS per tanggal 6 Agustus 2020 bahwa pada kuartal kedua ini tahun 2020 Indonesia mengalami kontraksi hingga 5,32%, dan ini merupakan kontraksi ekonomi pertama semenjak krisis tahun 1999. Namun kita harus tetap optimis. Pemerintah akan melakukan kebijakan-kebijakan terkait pemulihan ekonomi untuk tumbuh positif pada triwulan 3 dan 4. Mungkin demikian pembahasan kita dalam topik ini. Besar harapan dan doa kita supaya pandemi ini cepat berakhir
dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Mari kita tetap menjaga kesehatan, budaya hidup bersih, taati protokol-protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe vlog ini. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.